kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Sejak kapan ada bendera tauhid itu? Perasaan dari kecil kita ngaji nggak ada istilah bendera tauhid ya Pak? Ini dibohongi kita itu. Padahal sebetulnya hukum asalnya kalimat tauhid itu nggak boleh ditulis di sembarang tempat. Ada orang nulis kalimat tauhid di peci, nggak boleh loh Pak. Ini ada nggak di sini ya? Kalau ada tak sarankan dah masukin lemari aja pecinya itu. Karena nggak boleh sebetulnya nulis kalimat tauhid di topi, kencing sambil berdiri, kan nggak sopan. Nulis kalimat tauhid di baju ya Pak. Pas dicuci kan dimasukin toilet. Ketemu bini malas kan diinjek-injek nyucinya. Itu nggak pada tempatnya. Termasuk jenengan ya Bu, pakai liontin kalung. Biasanya kan ada yang pakai lafaz Allah itu ya. Kalau pakai liontin kalung itu jangan pakai lafaz Allah. Karena nggak boleh masuk toilet. Jenengan kalau pakai kalung 100 gram. Liontinnya 50 gram umpama. Ada lafaz Allahnya. Itu kalau masuk toilet pom bensin harus dilepas kalungnya. Taruh di depan. Begitu keluar toilet hilang. Sudah ada yang mengamankannya. Karena ngapa itu lafzul jalalah, kalimat suci. Perasaan kita bagus kan dikasih liontin, tapi bukan pada tempatnya. Mending nama suami saja Bu yang ditulis itu. Sahlan syukurku sayang. Beuh. Mending nama suami Ajunku sayang gitu. Nama suami yang dituliskan di situ. Betul, nama istri ya Pak. Jadi jangan sampai kalimat suci karena bukan pada tempatnya. Nah, ini sekarang saya ingin kasih tahu dalilnya dulu. Idza ra'aitumur rayatis sud, apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Ingat ya, bendera hitam ya, bukan lagi bendera tauhid. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum, tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jadi jangan ikut mereka. Mereka tuh palsu semua. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Bahwa ternyata masyarakat Lebung Nala ini, saya punya punya pemikiran bahwa ini sebetulnya desa yang luar biasa bagusnya. Besok bisa berkembang lebih baik lagi. Gitu. Sandilala ya Pak ya. Mau ngorat kandani yo. Ya Amit minta maaf, saya bukan berarti sombong. Saya semenjak menjadi anggota DPRD Provinsi Lampung sampai hari ini, kalau Kecamatan Ketapang ini sudah nggak ngerti kalinya lagi saya turun ke sini. Nggak ada ya. Jadi udah kayak rumah saya sendiri, Pak Bu. Jadi kadang-kadang kalau saya judek apa ya? Judeki pusing lah ya. Kalau pusing kalau ngelihat kelakuan di sana tuh banyak unjuk rasa yang nggak gena-gena, ya aku pulangnya ke Ketapang, nongkrong di Ketapang, ngobrol-ngobrol sama teman-teman, ya sehat meneh, balik meneng Bandar Lampung ya gairah lagi untuk bekerja. Jadi justru di Kecamatan Ketapang ini saya mendapatkan banyak manfaat buat diri saya, bisa menjernihkan pikiran, saya bisa ngobrol, saya banyak keluarga. Satu-satunya orang menjadi kaya itu silaturahmi menurut saya Pak. Jadi saya diajari oleh Pak Ustadz saya nih Pak Suparman. Kalau sampai ingin kaya, perbanyak silaturahmi katanya. Oh iya, tak perbanyak saja silaturahmi. Saya mengikrarkan diri saya untuk menjadi bagian keluarga dari Desa Lebung Nala ini kepada Pak Kades. Kira-kira boleh enggak nih? Boleh ya Pak ya. Nah, kalau kita sudah menjadi keluarga, tidak ada halangan lagi. Handphone saya 24 jam, boleh ditelepon kapan saja, kalau nggak diangkat berarti saya tidur. Nanti kalau saya bangun, pasti saya telepon balik. Itu biasa kelakuan saya. Jadi kalau tidur saya tak geletak wae telepone. Engko nek wis tangi tak delok sapa iki nelpon, tak telepon balik satu-satu. Siapa ini yang nelpon saya? Gini loh, kan. Iya, dan salah satu tugas anggota DPRD itu adalah mensosialisasikan peraturan dan undang-undang. Hari ini tujuannya selain silaturahim dengan saudara-saudara saya di Lebung Nala, yang kedua adalah sosialisasi tentang ideologi Pancasila. Tapi tugas saya berikan kepada dua narasumber yang lebih paham. Pertama Pak Ustadz Suparman, yang kedua Ibu Nur Prima Kurbani.
alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Lampung, Bapak Sahlan Syukur SE dari fraksi PDI Perjuangan. Namanya bagus Pak, beliau itu Sahlan. Sahlan itu artinya kemudahan. Syukur itu selalu bersyukur. Jadi sudah penuh kemudahan, penuh kesyukuran. Semoga beliau terpilih lagi untuk periode yang berikutnya. Ya, kalau bisa jadi Bupati Lampung Selatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Kacau. Dan beliau tadi menyampaikan beliau kemana-mana ingin menjadi bagian kita, keluarga bagi kita. Kalau raja-raja zaman dahulu itu, kalau dia ingin menjadi keluarga di kawasan tertentu, maka dia memperistri orang di situ. Kira-kira boleh nggak Bu ya? Subhanallah, guyon-guyon. Jangan sampai Kang Sahlan cari istri orang Ketapang nantinya ya. Langsung dicekek sama ibu. Dan berikutnya yang saya hormati, Bapak Kepala Desa Lebung Nala, Pak Ajun ya Pak. Keren namanya ya Pak ya. Karena jenengan orang Biyen ya Pak. Tapi namanya udah keren, Ajun. Kalau saya kan Suparman Pak. Namanya agak katrok gimana gitu ya. Selanjutnya yang saya hormati narasumber kita juga Ibu Nur. Nurnya aja apalnya kan? Nur Prima Kurbani. Nur Prima Kurbani. Jadi kalau beliau nggak boleh salah Pak, bahaya itu. Kemudian yang berikutnya yang saya hormati Mas Tino ya, Mas Fauzi, calon kepala desa juga ini. Tapi bukan di Lebung Nala Pak. Di apa namanya? Pematang Pasir ya. Saya doakan jenengan jadi kades lah. Amin. Selanjutnya juga hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya, undangan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, pada kesempatan kali ini biar tidak berpanjang lebar, saya hendak menyampaikan materi. Materi ini jadi penting karena belakangan ini Bapak Ibu ada orang-orang yang hendak membenturkan antara beragama dan bernegara. Seolah-olah untuk menjadi warga agama yang baik itu dengan cara melawan negara. Orang mengatasnamakan agama untuk melawan negara dan untuk melawan pemerintah yang sah. Ya kalau di Lebung Nala ndak ada. Sudah kelihatan dari rai-rainya ini nurut semua. Cuman khawatir anak jenengan loh Bapak Ibu. Anak jenengan yang sekolah keluar di kota misalnya terpapar ideologi semacam ini. Bahkan menganggap Pancasila ini togut. Ya, mengatakan Pancasila ini setan. Makanya sekarang banyak kelompok-kelompok radikal, kelompok-kelompok teroris yang mencuci otak anak-anak kita. Makanya kita harus imun. Cuci otak itu gampang banget. 2 menit selesai. Coba jenengan saya tanya. Milih Al-Quran atau pilih Pancasila? Jujur jawab. Milih Al-Quran atau Pancasila? Ya suruh milih kok. Pilih Al-Quran atau Pancasila? Kalau Al-Quran wahyu Allah. Kalau Pancasila bikinan manusia, betul? Pilih Al-Quran dan apa Pancasila? Al-Quran dong. Milih bela Islam apa bela NKRI? Bela Islam dong. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Taat Allah. 2 menit jadi teroris semua. Itu kalau pertanyaannya itu ya jadilah. Jadi jangan heran Pak kalau banyak orang terpapar ajaran radikal karena itu pertanyaannya.
Jangankan panjenengan, kita sipil biasa. Oknum anggota polisi terpapar. Oknum anggota TNI terpapar. PNS banyak sekarang yang terpapar. Kelompok-kelompok yang macam begitu. Karena pertanyaannya begitu. Pilih Pancasila apa Al-Quran? Ya Al-Quran dong. Pilih bela negara, bela Islam atau bela NKRI? Ya bela Islam. Milih taat sama pemerintah atau taat sama Allah? Ya taat Allah dong. Nah, itu pertanyaan jebakan namanya. Itu namanya strategi cuci otak. Brain washing. Makanya banyak orang terpapar kelompok teroris itu. Jadi jangan heran kalau ada warga Pak Kades nanti terpapar. Karena ngajinya begitu Pak. Mengapa saya katakan pertanyaan jebakan? Karena itu memang bukan pilihan. Bu. Jenengan tak tanya. Milih taat sama Allah atau taat suami? Sama suaminya. Awas lo nggak dikasih apa-apa. Kata ibu-ibu taat sama Allah lah. Punya laki hidung belang mata keranjang. Udah hidungnya belang matanya keranjangan. Bajingan tengik juga. Saking tengiknya nggak enak lagi dimakan ya Bu ya. Dibuang sayang nggak dibuang menyakitkan. Jadi balik lagi, nah itu kan pertanyaan jebakan. Jawaban yang benar, taat kepada suami merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang yang taat kepada suami sama saja dia taat kepada Allah. Sama kayak bapak-bapak ditanya milih taat sama Allah atau menafkahi keluarga. Nah itu bukan pilihan. Taat sama Allah saja meninggalkan kewajiban keluarga ya dosa. Hanya menafkahi keluarga tapi sholat enggak pernah ya juga dosa. Jawaban yang benar, menafkahi keluarga merupakan bukti ketaatan kepada Allah. Jadi kalau suruh milih taat sama Allah atau taat sama pemerintah, jawaban yang benar, taat kepada pemerintah merupakan turunan dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kan jelas perintahnya, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Taatlah Allah, taatlah Rasulullah dan pemerintah yang ada di antara kalian semua. Minkum. Jadi pemerintahnya ini minkum. Kalau di Lebung apa? Lebung Nala, ya Pak Kades pemerintahnya. Kalau di Indonesia ini presidennya siapa? Jokowi. Karena kita tinggal di Indonesia. Ada orang Indonesia membangga-banggakan presiden Turki, Erdogan. Tahu Erdogan nggak? Erdogan. Kelapa muda ya, kelapa muda. Ya pindah aja dia ke Turki sono. Ada orang Indonesia bangga-banggain presiden Amerika, Ajubidin. Nah, itu presiden Amerika orang Lampung pertama ya Pak. Mentang-mentang Ajubidin jadi presiden membangga-banggakan Amerika, tapi yang jelek-jelekin presidennya dewek. Ya pindah dong dia ke Amerika, jangan tinggal di Indonesia. Karena kita punya kewajiban ati'ullaha, satu taat sama Allah. Wa ati'ur rasul, dua turunnya taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan taat kepada pemerintah yang ada di antara kalian semua. Makanya ayat ini rumusnya, taat sama pemerintah sama dengan taat kepada Allah, mentaati pemerintah sama dengan taat kepada Rasulullah. Itu jawabannya. Milih bela Islam atau bela NKRI? Jawabannya, membela negara merupakan kewajiban yang diajarkan oleh Islam. Hubbul watan minal iman. Cinta tanah air itu bagian daripada iman. Kemudian yang berikutnya, milih Pancasila atau milih Al-Quran. Nah kan ini bukan pilihan. Jawabannya begini, tak ajarin. Nah tuh WA dibuka Pak, pacarnya itu Pak. Subhanallah. Jadi saya ulangi lagi, Pancasila itu cara ngejawabnya begini. Jangan apalin ya. Kalau diingat ya, kalau nggak ingat nanti suruh anaknya buka YouTube. Judul YouTube-nya Ustadz Suparman Abdul Karim. Tapi jangan lupa di-subscribe ya. Ditonton. Kalau ada iklan jangan dilewatin. Karena iklannya itu yang menghasilkan soalnya. Jadi Pancasila itu bukan agama. Maka nggak bisa dibandingkan dengan agama gitu. Nggak bisa dibandingkan dengan Al-Quran. Wong Pancasila bukan kitab suci. Pancasila itu bukan agama. Dan Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. Namun Pancasila itu sesuai. Tahu sesuai nggak Bu? Cocok ya. Sesuai dengan tujuan agama. Kata ulang sekali lagi. Satu, Pancasila bukan agama.
2, Pancasila itu tidak untuk menggantikan agama. 3, namun Pancasila itu sesuai dengan tujuan agama. Loh kok iso? Jawabannya apa? Dulu Nabi kita mendirikan negara. Di Arab itu nggak punya negara dulu. Hanya suku-suku saja, Pak. Yang ada kepala suku. Belum ada negara, Nabi bikin negara pertama. Namanya negara Madinah. Dan negara Nabi bukan negara Islam. Jadi negara Madinah. Dan dasar negara Nabi bukan Al-Quran. Dasar negara yang didirikan Nabi, Sahifatul Madinah. Kalau dalam bahasa kitanya, Piagam Madinah. Nah ini yang dijiplak oleh pendiri negara kita. Para pendiri negara kita bikin negara bukan negara Islam. Dasar negaranya memang bukan Al-Quran, nyontoh Nabi. Tapi dasar negaranya Piagam Jakarta. Yang mengerucut kemudian menjadi Pancasila. Dan sila Pancasila itu sesuai dengan ajaran Islam. 1, ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Al-Quran. 2, kemanusiaan yang adil dan beradab. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Coba dengerin kalau khotib Jumat mau nutup khutbah. Closing khutbah kedua. Kalau khotibnya orang NU tapi ya. Kalau bukan orang NU nggak pakai dia itu. Pokoknya kalau pakai itu NU dah pokoknya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Al-Quran itu. 3, persatuan Indonesia. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-Quran. Yang 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Wa amruhum syura bainahum. Al-Quran. Bahkan keren banget sila keempat ini, Pak. Dulu Kanjeng Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, diganti Abu Bakar. Cara milihnya kayak mana? Permusyawaratan, perwakilan. Abu Bakar wafat, ganti Umar, permusyawaratan, perwakilan. Ganti Utsman, permusyawaratan, perwakilan. Ganti Ali, permusyawaratan, perwakilan. Maka Indonesia lebih Islami dari Arab Saudi, Pak. Arab Saudi nggak pakai gitu lagi sekarang, keturunan. Nah kita permusyawaratan, perwakilan, malah pilpres langsung. Saya pengen aja jadi presiden itu, Kang. Kalau saya jadi presiden, Pak Kades tak jadiin menteri dalam negeri nanti. Kang Salal ketua DPR. Ibu Nur menteri pendidikan. Siapa yang memilih saya ya? Hancur negara saya itu. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. I'adilu huwa aqrabu littaqwa. Kan Quran semua. Nah, jadi jangan mau lagi ya Pak, Bu, kalau ada yang nipu, pakai bahasa agama, nipu kita untuk menentang Pancasila. Mengkafir-kafirkan negara, mengkafir-kafirkan pemerintah. Hati-hati dengan itu semua. Sekarang ini ada orang yang ingin mengganti Indonesia ini, NKRI dengan khilafah. Dengan tak kasih tahu. Biar enak ngejawabnya, biar mantap. Tidak ada satupun dalilnya dalam Al-Quran dan hadis untuk mendirikan khilafah. Jadi kalau ada orang HTI misalnya ya Pak, kalau di Lampung ini banyak tuh khilafatul muslimin misalnya ya, mau mengajak kita mendirikan khilafah, nantangnya enak, tunjukkan satu aja dalilnya dalam Quran dan hadis yang memerintahkan menegakkan khilafah. Pasti mingkem dia, nggak bisa nunjukin dalilnya. Makanya khilafah itu jualan orang, dagangan. Dikirain Islami padahal nggak ada perintahnya. Jenengan puasa Ramadan ada perintahnya. Panjenengan sholat maghrib ada perintahnya. Panjenengan sedekah ada perintahnya. Tapi mendirikan khilafah tidak ada perintahnya. Nah orang-orang itu sudah ngaku, Ustadz kata mereka, emang sih nggak ada perintahnya. Tapi kan nggak ada larangannya juga. Itulah masalahnya. Orang yang hendak mendirikan khilafah, maka secara otomatis dia akan membubarkan negaranya sendiri. Ini masalahnya. Dia akan memberontak negaranya sendiri. Makanya mohon kepada Pak Sahlan Syukur, walaupun di daerah ya Pak, ini kewenangannya DPR RI, bisa kita usulkan ke DPR RI, kalau bisa semua aliran, semua ajaran, semua ideologi, semua kelompok yang menentang Pancasila, menentang Undang-Undang Dasar 1945,
anti NKRI, anti Bhinneka Tunggal Ika bisa ditangkap dan dipidanakan. Setuju nggak kira-kira? Setuju. Ya harus begitu, ngeyel Bu soalnya. Kalau nggak ditangkap makin banyak mereka. Kan enak kalau PKI, ngerti PKI nggak? Partai Komunis Indonesia enak. Karena sudah dilarang. Ada undang-undangnya, ada TAP MPR-nya. PKI itu Pak yang dilarang bukan cuman partainya, bukan cuman organisasinya, pahamnya, Marxisme, komunisme, Leninisme dilarang semua. Nah, sama nih kayak kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam tapi nolak Pancasila. Mengatasnamakan Islam tapi nolak negara. Mengatasnamakan Islam tapi menolak Undang-Undang Dasar 1945. Kalau dibiarkan mereka tambah banyak. Maka harus ditangkap. Jadi ada kejadian bapaknya polisi, anaknya teroris. Mengapa? Karena masuk pondok. Begitu di pondok, selama di pondok hormat bendera haram. Nyanyi lagi Indonesia Raya haram. Pemerintah kafir. Pancasila togut. Bapaknya polisi, anaknya teroris. Karena ajaran yang sedemikian rupa. Negara kita belum punya aturan untuk mempidanakan aliran-aliran yang kayak gitu. Maka penting bagi pemerintah pusat keluarkan regulasinya sebelum kita seperti Suriah nanti perang saudara dan lain sebagainya. Jadi itu khilafah. Cara ngejawabnya tidak ada satupun perintahnya. Ketika mereka memaksakan mendirikan khilafah, maka mereka akan membubarkan negaranya sendiri. Dan orang yang melawan pemerintah yang sah, maka matinya mati jahiliyah. Nabi bersabda, man mata wa huwa mufariqul lil jamaah. Barang siapa yang mati dalam keadaan melawan pemerintah yang sah, mata mitatan jahiliyah, maka matinya mati jahiliyah. Menuduh pemerintah zalim, lalu membangkang, lalu melawan, lalu mati. Matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati jahiliyah. Matinya bukan mati syahid, tapi matinya mati sangit. Makanya jenengan tak saranin, hati-hati ngaji. Jangan ikut kelompok yang nyumput-nyumput itu. Kalau kata orang Lampung apa? Kelompok emak jelas. Jalannya nggak jelas, nyumput-nyumput, suka nyalahin orang. Mula-mula mereka tuh begini Pak, nyala-nyalahin kunut. Kunut bid'ah. Tarawih 2-3 bid'ah. Azan 2 kali bid'ah. Disalah-salahkan. Yasinan dibid'ahkan. Di Lubung Nala ada nggak sih? Yang suka nyala-nyalahin begitu? Ya Allah nggak ada. Oh, nggak ada ya. Yang ada di Pematang Pasir. Oh, di Pematang Pasir adanya. Allahu Akbar. Nah ini, itu pintu masuk itu. Kelompok begitu tuh pintu masuk. Walaupun kita ini juga nggak nyalahin orang demen yasinan, silahkan ya. Yang nggak suka yasinan, ya nggak apa-apa. Kita nggak suka nyalahin. Tapi dia jangan membid'ahkan kita dong. Dia mah kenceng amat, yasinan bid'ah. Saya kalau untuk urusan khilafiyah begini ada rumusnya. Jangan nyalahin amalan orang, kita bela saja amalan kita sendiri. Setuju nggak kira-kira? Ya kayak kita hidup bertetangga ya, Pak. Nggak usah ngopenin rumah tangga orang. Urusan saja rumah tangga kita sendiri. Betul nggak kira-kira? Makanya ada pepatah orang di pasar, laki-laki yang rajin mencium istrinya, relatif lebih panjang umur dibandingkan dengan laki-laki yang mencium istri tetangganya. Setuju nggak kira-kira? Bacok orang, jangan macam-macam kita. Jadi balik lagi bahwasanya hati-hati dengan pengajian yang nyumput-nyumput itu. Sampai jam berapa paparan saya ini ya? Terus saja. Masih terus ya. Masih kurang, Tat. Nah, yang berikutnya yang perlu saya ingatkan, bendera hitam. Ini saya pegel banget sampai detik ini kok masih ada bendera hitam di TV itu ya. Orang-orang demo itu. Kemarin itu demo itu ngelunjak lagi demonya. Mereka demo di depan kantor DPRD, nggak demo ya Pak. Nantang Pak Mahfud MD untuk ketemu. Untuk mempromosikan khilafah. Udah ngelunjak banget nih mereka ini ya. Padahal khilafah itu kan nggak ada perintahnya. Dan mereka pakai bendera hitam. Bendera hitam itu mereka kasih judul bendera tauhid. Nah, kebohongan terbesar di Indonesia abad ini adalah adanya istilah bendera tauhid. Sejak kapan ada bendera tauhid itu? Perasaan dari kecil kita ngaji nggak ada istilah bendera tauhid ya Pak? Ini dibohongi kita itu. Padahal sebetulnya hukum asalnya kalimat tauhid itu nggak boleh ditulis di sembarang tempat. Ada orang nulis kalimat tauhid di peci, nggak boleh loh Pak. Ini ada nggak di sini ya? Kalau ada tak sarankan udah masukin lemari aja pecinya itu. Karena nggak boleh sebetulnya nulis kalimat tauhid di topi, kencing sambil berdiri, kan nggak sopan. Nulis kalimat tauhid di baju ya Pak.
Pas dicuci kan dimasukin toilet. Ketemu bini malas kan diinjek-injek nyucinya. Itu nggak pada tempatnya. Termasuk jenengan ya Bu, pakai liwantin kalung. Biasanya kan ada yang pakai lafaz Allah itu ya. Kalau pakai liwantin kalung itu jangan pakai lafaz Allah. Karena nggak boleh masuk toilet. Jenengan kalau pakai kalung 100 gram. Liwantinnya 50 gram umpama. Ada lafaz Allahnya. Itu kalau masuk toilet pom bensin harus dilepas kalungnya, taruh di depan. Begitu keluar toilet hilang. Sudah ada yang mengamankannya. Karena ngapa itu lafzul jalalah, kalimat suci. Perasaan kita bagus kan dikasih ditiliontin, tapi bukan pada tempatnya. Mending nama suami saja Bu yang ditulis itu. Sahlan syukurku sayang. Beuh. Mending nama suami, Ajunku sayang gitu. Nama suami yang dituliskan di situ. Cuma istri saya aja. Yang Betul, nama istri ya, Pak. Jadi jangan sampai kalimat suci karena bukan pada tempatnya. Nah, ini sekarang saya ingin kasih tahu dalilnya dulu. Idza ra'aitumur rayatis sud. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan. Ingat ya, bendera hitam ya, bukan lagi bendera tauhid. Apabila kalian semua sudah melihat bendera hitam dikibarkan, falzamul arda wala tuharriku aydiyakum wala arjulakum. Tetaplah di bumi kalian masing-masing. Jangan gerakkan tangan kalian, jangan gerakkan kaki kalian, jangan ikut-ikutan mereka. Karena mereka itu kelompok bendera hitam palsu. Jadi jangan ikut mereka. Mereka itu palsu semua. Qulubuhum kazuburil hadid. Hati mereka keras bagaikan baja. Mereka itu tidak bisa Bapak Ibu diceramahi. Ngamuk merekanya. Coba di Timur Tengah itu. Mereka kerjaannya perang. Yang nggak sepaham sama mereka kafir semua. Hati mereka keras bagaikan baja. Ada yang nanya sama saya, Ustadz, emang ada bendera hitam beneran? Ada. Ini kan harus diluruskan juga biar jenengan tidak ditipu orang. Bendera hitam beneran itu nanti ketika Dajjal sudah menjajah, Nabi Isa sudah memimpin pasukan perang melawan Dajjal. Jadi kalau Dajjal sudah menjajah, Nabi Isa memimpin pasukan Nabi Isa itu menggunakan bendera hitam. Dan Dajjal akan menjajah setelah kemarau 3 tahun berturut-turut. Karena 3 tahun kemarau tidak ada satupun daun hijau. Karena tidak ada hujan sama sekali 3 tahun. Sekarang masih ada hujan nggak? Masih. Dajjal masih tangeh. Alhamdulillah. Kiamat masih tangeh. Berarti yang pakai bendera hitam sebelum Isa al-Masih memimpin, Nabi Isa memimpin pasukan, maka itu kelompok bendera hitam palsu. Kedepannya kalau bisa saya ngusul sama pemerintah itu, yang demo-demo pakai bendera hitam itu tangkepin aja itu. Merusuh soalnya itu. Kita nih enak tinggal di Indonesia Pak, bisa bebas demo, malah bikin kekacauan. Coba di Arab Saudi, mimpin demo dipancung, palanya potol semua. Itu kalau hukum Arab pakai di Indonesia, potol semua pala orang Indonesia ini. Jangankan begitu, di Arab itu beda puasa sama hari raya sama pemerintah, itu dihukum pancung itu. Itu kalau dipakai di Indonesia, separuh hilang nih nyawa orang Indonesia dia Pak. Karena banyak orang puasanya nggak nurut pemerintah soalnya. Nah, dikit lagi ya. Yang berikutnya belakangan kita dihadapkan dengan problematika terorisme. Terkait dengan terorisme ini jangan heran. Saya ingin tegaskan Islam bukan agama teroris. Betul? Islam tidak pernah mengajarkan terorisme. Justru Islam mengajarkan perintah memerangi terorisme. Karena terorisme ini mengatasnamakan Islam, maka kita wajib marah. Ini bukan Densus 88 yang wajib memerangi teroris itu. Mestinya kita umat Islam. Karena mereka itu mengatasnamakan Islam. Ada orang berbuat kriminal, mengatasnamakan keluarga kita. Kita marah dong. Betul nggak kira-kira Pak? Ini ada orang berbuat kriminal, mengatasnamakan Islam. Ya kita yang mesti ngamuk. Kita yang mesti memeranginya. Nah, apa perintah Nabi? Nabi SAW telah bersabda, kilabun nar, anjing-anjing neraka. Subhanallah. Ini hadis paling kasar. Padahal kalau di lingkungan orang Jawa, pasalan nggak enak nyebut kalimat ini. Mestinya dialusin ya. Kiri neraka misalnya. Atau segawan neraka ya. Nabi itu kasar banget. Pas hadis ini Pak, anjing-anjing neraka. Siapa itu anjing-anjing neraka? Teroris. Kullu man kharaja minal imam. Semua orang yang memberontak kepada pemerintah yang sah. Memberontak kepada negara, teroris.
Mereka itu anjing-anjing neraka kata Nabi. Syarru qatla tahta adimis saba. Seburuk-buruknya kematian di bawah kolong langit ini mati sebagai teroris. Wa khairu qatla man qataluhu, dan sebaik-baiknya kematian gugur perang melawan teroris. Itu sebaik-baiknya kematian. Nabi kemudian menegaskan, yakhruju qaumun min ummati, akan keluar sekelompok orang di tengah-tengah umatku, yaqra'unal Qur'an, mereka semua fasih membaca Al-Qur'an. Jangan ketipu ya, Pak. Kalau ketemu teroris, kelompok radikal, baca Qur'annya fasih, jangan ketipu. Fasih membaca Al-Qur'an. Laisa qira'atukum ila qira'atihim bisyai', di mana bacaan Quran kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bacaan Quran mereka. Wala salatukum ila salatihim bisyai', salat kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan salat mereka. Wala siyamukum ila siyamihim bisyai', puasa kalian tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan puasa mereka. Yahkiru ahadukum amalahu min amalihim, salah seorang di antara kalian pasti minder kalau membandingkan amalnya dengan amal mereka semua. Saya ngeliat jam dikit lagi ya. Saya mau bagi cerita nih, yang di metro itu Bapak Ibu, metro sono dikit, Punggur ya. Terorisnya Pak, baik guru ngaji, hafal Quran. Dia punya ladang lebar, nanam sayuran. Begitu panen, nggak dijual sayurannya, dibagiin ke tetangga. Dia punya kandang bebek gede, punya piaraan bebek, begitu sudah gede-gede, dibagiin kepada orang sekampung, saking baiknya. Guru ngaji, bar asar sampai jam 9 malam kerjaannya ngajar ngaji. Tak disangka, tak dinyana. Begitu digerebek Densus 88, ada 4 bom di dalam kamarnya. Ternyata dia dapat dana miliaran dari Yordania, Pak. Dari luar negeri untuk membiayai aksi terorisnya. Pantesan gak jualan sayuran, Pak. Duitnya udah banyak. Pantesan gak jual bebek, udah turah-turah duitnya. Nah itu, dia soleh, penampilannya sedemikian rupa. Sama kayak yang di kemarin itu Mojokerto ya. Dr. Sunardi. Pura-pura pincang dia, Pak. Pura-pura difabel. Padahal tidak. Dia dokter berselimut di balik kesolehan agama. Nah, walaupun begitu kata Nabi, jangan ketipu. Fa idza kharaju faqtuluhum, apabila kelompok itu sudah keluar, jangan pernah ragu, perangi mereka. Tsumma idza kharaju faqtuluhum, sungguh apabila mereka sudah keluar, perangi mereka. Fatuba liman qatalahum, beruntunglah orang-orang yang sedia memerangi mereka semua. Baik, saya sederhanakan dulu artinya. Pertama, ada pihak-pihak yang mengatasnamakan agama ya Pak, mendompleng agama untuk melawan Pancasila, untuk anti kepada negara, ngajak umat Islam ini melawan pemerintahnya sendiri. Malah teriak-teriak, bahkan sumpah-sumpah pakai Al-Quran ya. Dan saya pesankan kalau ketemu kelompok begini, jangan pernah percaya. Allah sudah ingatkan, wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan pernah percaya dengan orang yang gampang bersumpah mengatasnamakan Allah. Apalagi untuk tujuan politik. Nanti ntar lagi 2024 nih Pak, udah mulai rame nih. Orang ngangkat-ngangkat Quran, sumpah-sumpah ya, mubahalah, jangan pernah percaya. Karena orang kalau gampang nyebut demi Allah, tanda dia sedang berdusta. Ini ilmu buat ibu-ibu. Makanya ibu-ibu ini kalau bapak-bapak ini Bu, dikit-dikit ngucap demi Allah, ketahuan. Bohong dia. Demi Allah mah, papa nggak selingkuh, alah ketahuan. Pret jawabannya. Karena udah ada jawabannya. Wala tuti' kulla hallafim mahin. Jangan percaya dengan orang yang gampang bersumpah, gampang mencela. Jangan pernah percaya. Dan pesan yang kedua pada kesempatan kali ini, hati-hati ngaji. Nggak usah ikut yang neko-neko. Saya lihat di sini mayoritas NU ya, Pak ya. Padahal ikut NU saja. Mengapa ikut NU lebih baik? Nabi sudah menetapkan inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku kalau banyak mayoritas, dia tidak akan pernah bersepakat dalam kesesatan. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Maka kalau kalian sudah melihat banyak sekali perselisihan, banyak sekali kelompok, maka ikutilah kelompok yang paling mayoritas. Di negeri ini yang paling mayoritas itu NU. Ya udah ikut NU saja. Yang pengen Muhammadiyah, monggo kurso ikut Muhammadiyah. Karena sudah terbukti NU dan Muhammadiyah
setia dengan negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini pengantar dari saya, mudah-mudahan manfaat. Saya tutup dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.